Apa jadinya jika seekor siput bermimpi untuk menjadi pembalap? Seperti yang kita tahu, siput dikenal sebagai hewan yang sangat lamban. Bahkan berjalan beberapa senti saja memerlukan waktu bermenit-menit lamanya. Film animasi ini dirilis tahun 2013 dengan dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Theo alias Turbo, Paul Giamatti sebagai Stead, Steve Coogan sebagai Smoke Move, Maya Rudolph sebagai Born, Samuel L. Jackson sebagai Whiplash, Martin Short sebagai Skid Mark, dan Michael Patrick Bell sebagai White Shadow. Lalu bagaimana kisah perjuangannya menjadi seekor pembalap? Ini belum bobo, ini dia The Turbo. Scene dimulai dari seekor siput bernama Theo sedang menonton acara balapan di sebuah televisi dengan antusiasnya. Sampai-sampai ia berekspektasi menjadi pemenang dalam acara balapan tersebut. Chad, saudara Theo yang saat itu merasa terganggu akan kegaduhannya, menyuruh Theo untuk segera tidur karena besok harus bekerja. Besokan harinya seperti biasa, Theo dan Chad serta kawanan siputnya bekerja memetik tomat untuk dijadikan bahan makanan. Saat Theo bekerja, ia pun mulai berhalu seolah-olah sedang balapan dengan satu buah tomat, dan pada akhirnya para kawanan siput menertawakannya karena Theo terlihat aneh dan bodoh. Chad yang saat itu khawatir akan keadaan Theo terlihat bodoh berusaha menyadarkannya agar menerima takdir bahwa setiap makhluk hidup ada batasannya, namun tampaknya Theo tidak terlalu mendengarkan. Tiba-tiba ada sebuah guncangan yang membuat salah satu buah tomat terjatuh keluar dari area kebun, dan secara bersamaan ada pemotong rumput menuju ke arah di mana tomat itu terjatuh. Begitu mengetahui ada mesin pemotong rumput, rupanya para kawanan siput membiarkannya karena bagi mereka mustahil untuk mengambilnya lagi. Tapi lagi-lagi Theo berekspektasi menjadi pembalap dan akan mengambilnya, serta menganggap itu adalah sebuah tantangan. Saat Theo sudah mendekati tomat itu, Chad dan teman-temannya berusaha menolongnya dengan menyemprotkan air dari kran agar posisi Theo terhindar dari mesin pemotong rumput yang akan melindasnya. Dan alhasil tomat itu pun hancur. Sadar akan hal yang barusan membahayakan nyawanya, Theo pun merasa sedih. Malamnya, Theo pergi sendiri ke sebuah perkotaan merenungi nasib dan batasannya menjadi seekor siput. Dan lagi-lagi ia masih berharap bahwa ia ingin menjadi yang tercepat. Karena terlalu dekat dengan kendaraan yang lalu lalang, Theo mengalami kecelakaan. Ia terombang-ambing, terlempar hingga jatuhlah ia di sebuah mobil yang akan memulai balapan. Awalnya Theo histeris, namun dalam sekejap ia merasa keasikan. Saking asiknya, ia pun tersedot ke dalam celah kecil yang ada di belakangnya, hingga sampailah ia ke dalam mesin mobil itu dan berada di antara piston-piston mesin yang sedang bergerak. Saat si driver mengaktifkan nitro oksida untuk mempercepat laju mobilnya, Theo yang berada dalam mesin tercampur dengan cairan oksida, dan entah kenapa cairan nitro bisa menyatu dengan tubuhnya. Seketika itu Theo pun terlempar keluar hingga tak sadarkan diri. Keesokannya saat terbangun, Theo kembali ke rumah. Setibanya di rumah, tiba-tiba saja kedua matanya memancarkan cahaya serta tempurungnya mengeluarkan bunyi sirine layaknya sebuah mobil. Saat ia keluar, ada seorang anak kecil yang akan melindasnya dengan sepeda. Dengan refleks ia menghindar secepat kilat, dan disinilah awal mula Theo mengetahui bahwa ia memiliki kekuatan layaknya The Flash. Singkat cerita, ketika Chad yang saat itu sedang merasa kesal karena dikeluarkan oleh pemimpin dari kawanan siput akibat ulah si Theo, tiba-tiba datanglah seekor gagak membawanya. Dengan kekuatan supernya, Theo mengejar gagak itu. Sampai-sampai sang gagak pun dibuat kewalahan.
Setelahnya, mereka berdua ditangkap oleh penjual taco yang bernama Tito untuk dijadikan bahan judi balapan siput. Dengan memperlihatkan kekuatannya, Theo membuat takjub semua yang ada di tempat itu. Keesokannya, saat Tito mengajak Theo berbicara, datanglah sebuah truk dengan banner bertuliskan balapan Indianapolis, dan disitulah Theo seolah-olah memberitahu kepada Tito bahwa ia ingin masuk dalam ajang balapan tersebut. Namun rupanya niat Theo dan Tito untuk mengikuti balapan itu tidak didukung oleh Chad maupun Angelo, karena biaya pendaftarannya saja cukup besar, yaitu senilai $20.000. Tito yang sedang berusaha untuk mendapatkan sponsor dari teman-temannya. Tanpa sepengetahuan Tito, dengan bantuan para siput, mereka menjebak salah satu bus yang berisi banyak penumpang agar mereka membeli taco dan mampir ke toko terdekat milik teman-teman Tito. Akhirnya setelah uang terkumpul dari hasil penjualan ditambah sumbangan dari teman-teman Tito, mereka pun segera berangkat menuju Indianapolis. Setibanya di sana, saat Tito melakukan pendaftaran, rupanya ia ditolak dan dikeluarkan. Namun Theo tidak tinggal diam, ia langsung menunjukkan kemampuannya. Secara kebetulan rupanya ada yang merekam aksi Theo tersebut, lalu menguploadnya ke media sosial, dan seketika itu aksi Theo tersebut langsung viral di mana-mana hingga diketahui oleh CEO IndyCar. Keesokannya saat jumpa pers, CEO IndyCar memberikan pernyataan bahwa ia menolak jika seekor siput ikut balapan. Tapi karena dengan dukungan dari para wartawan serta antusias dari Ganiel itu sendiri, maka Theo diizinkan untuk ikut dalam ajang balapan tersebut. Saat-saat dinanti pun tiba, balapan Indianapolis dimulai dengan Guy Ganiel sang juara bertahan tentunya di posisi pertama, sedangkan Turbo menempati posisi jauh di belakangnya. Meski awalnya kurang bagus dan terombang-ambing, namun akhirnya Turbo menemukan cara untuk melewati satu persatu mobil yang ada di depannya, hingga ia menempati posisi kedua tepat di belakang Guy Ganiel. Guy Ganiel yang menyadari bahwa Turbo berada di belakangnya, dengan segera ia menyerempetkan mobilnya ke arah Turbo, dan Turbo pun terpental hingga kena mental. Rupanya bagian tempurung Turbo mengalami keretakan fatal. Tito dan kawan-kawan prihatin atas kejadian ini. Mereka ingin Turbo menghentikan balapan. Namun saat Turbo melihat mobil pembalap lain berubah jadi tomat, akhirnya mental balap Turbo pulih kembali dan segera ia melanjutkan balapan lagi. Saat Turbo mendekati posisi Guy Ganiel, seperti tadi, Ganiel berusaha untuk menyerempetkan mobilnya ke arah Turbo. Namun kali ini usahanya gagal karena Turbo tiba-tiba saja berada di velg ban mobil Ganiel dan Turbo pun terbang. Setelah Turbo mengambil alih pertandingan, menyalip beberapa mobil balap yang tertinggal, terlihat garis finish di depan. Ganiel yang tidak ingin balapan ini diambil alih Turbo, ia mencoba mengejar, akan tetapi mobilnya mengeluarkan serpihan dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan jalur balapan terblokir. Sesaat setelah kecelakaan, terlihat Turbo sudah hampir mendekati garis finish, meski hanya beberapa meter saja, akan tetapi karena kekuatannya tiba-tiba menghilang, ia pun pesimis dan malah masuk ke dalam tempurungnya. Chad yang saat itu terperangkap di dalam gelas berusaha untuk menghampirinya karena sebelumnya ia ditangkap oleh seorang anak kecil.
Di tempat lain, para kawanan siput dihadang oleh beberapa ekor burung gagak yang siap memangsanya, namun ternyata mereka malah memanfaatkan burung gagak itu menjadi tunggangannya. Secara kebetulan mereka bertemu Chad yang saat itu sedang bergelantungan di sebuah balon. Lalu bersama dengan kawanan siput, Chad menaiki gagak itu dan menghampiri Theo untuk memberi semangat kepadanya agar melanjutkan balapannya. Oh, yes, you can. Don't even think about it. Chad yang sebelumnya tidak setuju dengan impian Theo, ia mengakui kebenarannya dan menyampaikan bahwa ia memberitahu kawanan siput kebun untuk menontonnya. Turbo. Atas bujukan Chad, meski kehabisan kekuatannya, Theo segera melanjutkan balapannya dengan berjalan lamban seperti siput pada awalnya, dan penonton pun bersorak. Ketika sedang berjalan dengan sorakan para penonton, Daniel yang sudah sadar dari kecelakaannya terbangun dan menarik mobilnya agar sampai di garis finish hingga ia mendekati turbo dan hendak menginjaknya. Lalu terdengar Chad menyuruh Theo untuk menggelindingkan badannya dan akhirnya setelah kemenangan diraih, Starlight Plaza berkembang dengan pesat berkat ketenaran turbo. Tempat jualan taco milik Tito dan kios kawan-kawannya dibanjiri para pembeli sekaligus penggemar siput. Scene terakhir kita diperlihatkan sebuah pertunjukan balapan siput antara Theo dan teman-teman siput lainnya, tapi kali ini agak sedikit berbeda karena tempurung milik teman-teman siputnya bisa berubah layaknya Transformer. Ketika akan memulai balapan dan film pun tamat. Dilihat dari akhir scene ini, menurut sumber dari Movie Idea Wiki akan ada lanjutannya yaitu Turbo 2 yang akan tayang tahun 2023 mendatang, yang tentunya akan disutradarai lagi oleh David Soren. Sekian video kali ini, jika menghibur jangan lupa subscribe-nya dan tinggalkan kritik serta saran kalian di kolom komentar. See you in the next video.